izin Pak Kades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Abah dari Kiai Haji Samsudin Nur SHG MPDI, dan yang saya hormati Kiai Haji Syaifuddin beserta Ibu, dan yang saya hormati Kiai Imam Nawawi dan Kiai Hudori serta Kiai Abdul Ghafur, dan yang saya hormati kepada Bapak Kades Purnai II, juga yang saya hormati kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan yang saya hormati kepada Bapak Hafiz, perwakilan dari Polres Oki, Kasat Ahli di Polres Oki, dan yang saya hormati Ketua Panitia Bapak Darmanto, dan yang saya sayangi masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pada hari ini. Salawat beserta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari kiamat. Terima kasih saya ucapkan, alhamdulillah pada hari ini saya dapat hadir di acara peresmian TKTPA dan majelis taklim serta zikir. Pada hari ini sudah resmi untuk diresmikan dan mungkin selama ini sudah mulai aktif, dan untuk ke depan mudah-mudahan lebih aktif lagi. Dan alhamdulillah walaupun dengan adanya pengumpulan dana yang sukarela dari masyarakat maupun ada donatur-donatur yang sudah memberikan dan sudah terlaksana bangunan aula ini yang insya Allah sangat bermanfaat untuk masyarakat, untuk anak-anak, karena bagi saya sendiri selaku orang tua, akhlak itu lebih penting, karena pintar itu nomor 2 bagi saya dan Pak Hafiz. Berprinsip akhlak dan etika untuk anak-anak itu lebih penting. Jadi alhamdulillah kami sangat mendukung pembangunan aula ini. Mungkin nanti kami sama Pak Hafiz ada bantuan sedikit untuk tempat wudhu, dan nanti mudah-mudahan saya bilang sama Pak Darmanto, kalau memang masih ada yang kurang, insya Allah kita akan lanjutkan, dan sedikit-sedikit kami bisa membantu. Mudah-mudahan semua diberkahi, berjalan sebagaimana yang sangat bermanfaat untuk anak-anak. Dan di sini saya dengar tadi santrinya sudah 70-an. Alhamdulillah, berarti sangat penting untuk kedepannya mungkin akan lebih maju lagi. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya cukup bangga, dan di hari yang mendung ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazilan. Meningkat acara yang kelima, Mau'idatul Hasanah, yang akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Syamsuddin dari SAG PDI. Kepada beliau dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya Mas gimana? Yang semangat aku sudah adem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ulama al-kiram wa habaibana al-fadil, wabil khusus hadir Rais Suriah PCNU Hoki Al-Mukarram Bapak Kiai Masluk Ar-Rodi. Mudah-mudahan beliau diberi kesehatan lahir batin, Amin. murah rezeki, panjang umur, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Begitu juga pimpinan pemerintah yang teristimewa Bapak Kepala Desa Muara Putnei, juga mudah-mudahan diberi kesehatan lahir dan batin, dimurahkan rezekinya, panjang umurnya, ngopeni masyarakatnya, bisa ngopeni, bisa ngayomi, bisa ngeloni. Tukang guyu Pak, bojone dong, ngeloni itu artinya masih ngeloni bojonya. Maksud saya ngeloni itu setiap kegiatan seperti ini bisa hadir. Amin. Syukur-syukur ngeloni di rumah, nggak apa itu khusus. Juga dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat 2 Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ibu Jauh PK. Alhamdulillah sehat dan hadir. Mudah-mudahan kehadiran ini betul-betul membawa kemanfaatan kemasyarakatan umat khususnya di tempat ini. Amin Allahumma. Amin. Dan juga yang saya hormati pengasuh kegiatan ini Bapak Kiai Saifuddin beserta keluarga serta pengurus yang hadir pada saat ini, panitia khususnya Patian Repot yang dalam kondisi seperti ini masih semangat sehingga terwujud kegiatan ini. Mudah-mudahan semuanya ini menjadi amal baik Bapak dan Ibu sekalian, dicatat sebagai amal yang mengantarkan kita nanti di surga Jannatul Amin. Allahumma amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik serta hidayahnya kita bisa berkumpul dalam rangka niat tasyakuran bahwa tempat anak-anak belajar ngaji sudah jadi, tidak bisa ditempati. Mudah-mudahan jerih payah kita semua ini sebagai saksi hidup benar-benar ini bisa manfaat barokah min yamin hada ila yaumil qiyamah. Amin. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan ke hadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan dan dakwah beliau
Islam dari Jazirah Arab bisa ke Muara Brunei, dari alam kegelapan jahiliyah menuju alam terang benderang Islamiyah. Mudah-mudahan dengan bacaan sholawat serta salam kita nanti mendapat syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. 3 kalinya terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada kami dalam rangka silaturahmi ini. Bapak Ibu yang berbahagia, kita harus bersyukur hidup di lingkungan Desa Muara Brunei, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Indonesia. Terus terang Bapak Ibu, kenapa kita harus bersyukur? Luar biasa Pak Kades, kita hidup itu ada 2 kunci kebahagiaan. Sudahlah, di mana kalau 2 ini nanti tidak terlaksana, saya yakin tidak akan berjalan kebahagiaan kita di dunia, apalagi kebahagiaan di akhirat. Yang pertama, sering saya sampaikan di mana-mana, bagaimana Islam itu salah satu-satunya Islam, agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa berkembang terus menerus, semakin banyak dan semakin banyak, karena banyaknya umat Islam itu jadi kebanggaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumul qiyamah. Kalau kita melihat di negara-negara lain yang negara notabene negara Islam, sampai hari ini Pak, sampai hari ini hitungan persentase itu jauh lebih baik, masih baik di Indonesia. Malam Senin kemarin saya ketamuan Syekh dari Libanon Pak Kades, Bu Dewan. Di sana itu masyarakatnya hanya 6 juta. 6 juta itu seberapa luas itu? Oke, itu berapa juta? Budiwan masih nebel nggak? Di sana Islam murni Pak, Islam murni 100%. 6 juta itu Muslim. Kalau di Oki berapa penduduknya Bu? Penduduk Oki berapa? Juta mungkin. Juta ya. Sedang Tugu Mulya aja dah 3 juta. Libanon Bu, yang notabene negara Islam, penduduknya hanya 6 juta. Paham yang di sana ada 3. Kristennya ada, Nasrani ada, Sunni dan Syiah. Sekarang Bu, lampu ini listrik nih, sehari hanya 1 jam hidup. Harga bensin yang dulu kalau di sini tuh 7.000, sekarang 70.000 per liter. Sampai negara konflik, termasuk lain-lain yang agak aman di negara Libanon ini, Tripolinya. Bagaimana negara-negara Islam yang berkecamuk, lebih-lebih misalnya di Palestina, di Syria, di Mesir, Yaman, yang notabene-nya negara Islam. Ini luar biasa. Apa kuncinya 2 Bu? Yang 1 aman, 2 iman. 1 aman, 2 iman. Sekuat apapun imannya di Timur Tengah negara Islam, pesawat. Sekuat apapun keimanan umat di sana, tapi kalau lingkungannya tidak aman, sudah, bagaimana akan berkembang namanya ini?
Sehingga Syekh Rauhi itu berapa kali, 3 kali ke Indonesia itu menyatakan, saya pengen mati di Indonesia karena saking nyamannya. Betapa tidak? Di tengah malam 24 jam mau kegiatan seperti ini, ada polisi, ada pemerintah, ada TNI Polri, ada masyarakat, ulama masyarakat, semua kumpul kapan saja aman. Betul? Betul. Kalau di sana itu harus resmi, misalnya sekolah, itu pun dibatasi. Nah, dengan aman ini akan menumbuh kembangkan namanya iman. Ini kan termasuk akan mengembangkan iman. Akan mengembangkan iman dengan lewat pendidikan. Ngumpul-ngumpul merenek bom meledos bil, tak kocar kacir ramen. Enggak kober dia anak bu. Arep unak-unak ono dua orang layu kabeh kapan dia anak. Dan yang kayak ini loh aman mana. Tapi alhamdulillah Pak Kades, kalau sampai hari ini di stop mana itu, khawatir TPA kosong. Kalau enggak gaya-gaya terserah sampean. Karena kondisi aman. Karena umat Islam banyak, nanti sebagian dari kebanggaan Rasulullah SAW di Yaumul Qiyamah. Jadi kalau kita berusaha aman, mau istirahat aman, mau belajar aman. Makanya luar biasa di Indonesia. Kalau di sana hanya 6 juta, di Saudi Arabia itu nggak kurang, nggak lebih dari 20 juta. Apalagi negara kecil ini, Mesir itu nggak sampai 15 juta. Syria sekitar 7 atau 6 juta juga. Nah di Indonesia 300 juta itu pun suku agamanya beda-beda, ya apa enggak? Di sana itu ada Syiah, Sunni. Kalau Syiah itu ya Sunni ya kayak Indonesia NU lah. Ahli Sunnah wal Jamaah itu lainnya Syiah, Ahli Sunnah wal Jamaah. Karena Ahli Sunnah wal Jamaah itu ahli sunnah, itu yang mengamalkan sunnah-sunnahnya Rasul. Wal Jamaah mengakui dan mengamalkan sahabat 4. Ini ahli sunnah wal jamaah. Kalau Syiah itu hanya mengakui Rasul dan mengakui sahabat Ali radhiyallahu anhu. 3 khalifah tidak diakui. Makanya kalau bilang NU ahli sunnah wal jamaah, Muhammadiyah ahli sunnah wal jamaah, mungkin lainnya ahli sunnah wal jamaah. Tetapi ketika tidak mengakui kayak seperti Syiah yang diakui Khulafaur Rasyidin hanya 1, Sayyidina Ali saja, ini bukan ahli sunnah wal jamaah. Wal jamaah itu 4 ini. Contoh, ahli sunnah wal jamaah melakukan syariat-syariat sunnah-sunnah Rasul. Wal jamaah apa contohnya? Wal jamaah itu misalnya yang pernah dilakukan dan mengiyai sekaligus mengimani, mempercayai itu pembukuan Al-Quran. Zaman Nabi nggak ada bu, Quran itu nggak ada. Baru sahabat Abu Bakar dan Umar itu rapat. Ini gamena Rasulullah sudah nggak ada. Terus yang hafid Quran sudah sebagian mati syahid dalam peperangan. Bagaimana kalau Quran itu dibukukan? Pertama Abu Bakar nolak. Jangan, karena tidak ada pesan, tidak ada wasiat dari Rasulullah. Ngengkel namanya Abu Bakar. Abu Bakar ya kayak panitia tadi pasien ini. Ngomong kaku. Tapi lah nggak kaku ya tadi ya. Ini ya kadang-kadang kaku, kadang-kadang lemes.
itu ngengkel sahabat Umar. Pokoknya lek jenenge Umar ki wong yo tegas. Lek gak tegas tuh Umar ya. Paimen nih. Ya. Sahabat Umar ngotot, kalau tidak dibukukan ya Abu Bakrin, ini nanti akan musnah karena hafid Quran itu sebagian besar sudah menjadi orang-orang yang mati syahid. Akhirnya Bakas demi Bakas diiyakanlah pembukuan Al-Quran. Kalau melihat ini kita yakin, kita mengimani, kita percaya dan kita lakukan apa yang dilakukan tidak pada zaman Rasul, artinya itu tidak ditulis pada zaman Rasul, kita iyakan karena ini perkembangan perjalanan masa. Jadi termasuk yang pertama bid'ah itu ya Al-Quran itu Pak. Itu bid'ah. Bid'ah itu sesuatu yang dilakukan sesuatu yang dilakukan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Ya, padahal membuat Al-Quran, menulis Al-Quran itu dilakukan pada zaman Abu Bakar setelah Rasulullah meninggal. Jadi pertama bid'ah itu Al-Quran itu. Karena zaman Rasulullah ya seperti sampean dulu ngaji, abatasa, an-in-un dan lain sebagainya, sekaligus belajar sholatan. Apa sama lihat tulisannya? Tidak kan? Ya ini sistem Rasulullah dari malaikat Jibril ke Rasulullah hafalan, Rasulullah kepada sahabatnya ya hafalan. Quran itu dihafal. Kayak sampean ngapalkan pas sholatan itu. Sholli fardhu dhuhri arba'a rakaati mustaqbilal qiblati ada nilai ta'ala. Itu kan begitu ya. Baca dulu apa hafalan dulu? Hafalan. Apaan ya? Eh. Meskipun kakek saya kira roh tulisan kaya opo, tapi apa? Nah, selanjutnya dengan seperti ini kita aman dalam semua hal di Indonesia ini. Subhanallah, ini patut kita syukuri karena bagaimanapun juga Bapak Ibu sekalian, di Indonesia itu perkembangan Islam masuk Indonesia abad ke-7, ada yang bilang abad 7, pertengahan abad 8. Ini panjangnya masa dari Rasulullah itu 700 tahun. Setelah itu baru ada yang masuk ke Indonesia sampai terus abad ke-7, 8, 9, 10 sampai sekarang ini abad 20. Nah inilah tasalsul, sanad, hubungannya, sambung menyambungnya dari Rasulullah ke sahabat, ke tabiin, tabiin, sampai kalau di Indonesia ini sudah dinamai ahli ilmu itu namanya kiai. Kemarin saya juga saya sampaikan kepada Syekh itu. Kalau di sana pakai Syekh, panggilan kebanggaan. Kalau di Indonesia itu Raden. Ya gitu. Indonesia banyak Raden. Ini Raden Kiai. Raden Kiai Masluk Ar-Rodi. Ada Radennya ini. Raden Samsudin. Itu panggilan. Ini begitu panjangnya Pak, dari Rasulullah, sahabat, tabiin, tabiin sampai ulama-ulama wali songo di Indonesia sampai sekarang, sampai Kiai Masluk Ar-Rodi. Sudah berapa tingkatan itu keilmuannya. Makanya salah satu amannya negara ini dengan TNI Polri, pemerintahan yang kondusif, karena dasar negara Indonesia ini betul-betul dirancang, diistiqorikan, dipilih, diistiqoroi oleh para ulama. Makanya banyak Pak, dengan 45 sila ini luar biasa penataannya. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
Semua manusia itu punya kepercayaan. Ini ditaruh di nomor satu. Kalau berbudayaan, kemanusiaan itu, tapi nggak didasari dengan agama, nggak punya pegangan hidup, nggak tahu. Udah punya pegangan hidup aja kadang-kadang dilewer. Dilewer itu apa? Dilewer ya dilewer. Jadi Allah menciptakan manusia itu bagaikan pabrik menciptakan mobil, pabrik menciptakan radio. Kalau mau nyetel radio, caranya pegang tombol start, kanan pelan-pelan, cari follow, cari apa itu? Gelombang. Channel. Kalau udah ketemu, volumenya dibesarkan, kan gitu. Kalau tahu-tahu dibesarkan atau dicari channelnya dulu, nggak bunyi. Makanya kalau ngikuti aturan pabrik, insya Allah bisa bunyi dan bisa dinikmat. Termasuk kita hidup ini dituntun oleh agama yang ditulis dalam Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Kalau kita hadis tok atau Quran tok, itu nanti sulit. Ada hal-hal yang tidak bisa terjawab. Jadi untuk menata keamanan iman kita, tiap hari juga insya Allah kita doa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Ya Allah, saya minta diselamatkan agama. Perlu kan itu? Tiap jamaah hafal. Tapi keselamatan lain banyak gangguannya. Kalau di Al-Quran ada perintah sholatlah, hakimus sholat. Terus sholatnya gimana? Di hadis, sholatlah kamu seperti sholatku, kata Rasulullah. Terus caranya mana? Syarat rukunnya mana? Itu namanya diijmakan, Pak. Para ulama sahabat dhisik ngerti Rasulullah tuh sholatnya begini, diawali dengan niat takbiratul ihram bersamaan, terus baca ini berani sampai ditutup dengan salam. Ya itu udah di luar itu kesepakatan ulama itu, karena lihat tatanan ketika Rasulullah sholat. Itu bisa terjawab sampai ke ijma. Terus ketika di dalam Al-Quran dilarang berkata wala taqul lahum uffin, pada orang tua jangan berkata hus, jangan berkata kasar. Lainnya itu boleh berarti. Kan yang dilarang hanya wala taqul lahum uffin, jangan berucap kasar. Berarti kalau hanya ucap kasar ditabok oleh apa begitu? Hah? Wala taqul lahum uffin, janganlah kamu berkata keras us pada kedua orang tua. Berarti lainnya boleh? Tidak, Pak. Cara memaknanya boleh begitu. Berkata hus saja nggak boleh, apalagi nempeleng. Nah itu namanya qiyas. Jadi Quran, hadis, ijma, qiyas. Kalau di Al-Quran itu hanya yang diharamkan homer, apakah kiu-kiu, topi miring, itu boleh? Gak ada, Pak. Di hadis di Quran tuh arak, apalagi bahasa yang di pojok-pojokan itu ganja, nggak ada ganja di Quran, nggak ada. Nah inilah di ijma, dikiaskan. Ketika ada kalimat semua yang memabukkan haram, termasuk ganja itu memabukkan, dihukumi.
Jilani itu keturunan Syekh Abdul Qadir Jalani ke-28 lah. Kalau diataskan lagi ke Rasulullah itu ke-40 beliau. Alhamdulillah kemarin nginep di rumah itu 2 malam. Sekarang pagi ini di Kiai Munawir. Besok ke Indralaya, ke Muaraenim, terus ke Lampung langsung pulang. Jadi luar biasa. Alhamdulillah beliau itu amaliyahnya itu Thariqah Qadiriyah. Dan alhamdulillah kemarin dialog juga ikut hadir. Untuk sementara itu tebing suluh suruh sikut bareng-bareng jamaah mengamalkan Thariqah Qadiriyah Al-Jilani. Artinya kalau dilihat itu Pak, itu urutannya masih dekat gitu loh, nyambung, dan insya Allah beberapa bulan kemudian itu ada jadwal rutin ke Indonesia, keliling ini. Saya juga nggak pengen kemarin, nggak tahu kok tahu begitu, hanya mau dihadiri, mau gitu aja. Jadi amaliyahnya termasuk aurat ammah itu sholawat, la ilaha illallah sama istighfar astagfirullahaladzim. Sobahan wa masan, memang rata-rata sobahan wa masan, nggak likuli wakid. Ya intinya kita tabarukan buat akaruman ila sikti Syekh Abdul Qadir Jalani, cucu cicit. Itu termasuk mengamankan hati Pak, mengamankan hati yang berkaitan dengan thariqah. Apakah thariqah lainnya ya sama saja, yang penting kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi kita sangat perlu, kenapa kok di sini aman? Saya jawab kemarin, karena di Indonesia itu mayoritas itu NU. NU itu siapa? NU itu yang nelorkan NU itu pondok pesantren. Jadi NU dengan pondok pesantren tua, pondok pesantren. NU itu kan 1928 ya. Secara diorganisasikan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Tapi pendidikan yang ala dampar ini, TPA ngaji turutan dulu, itu sebelum kemerdekaan jauh. Makanya ini harus juga diingatkan. Kadang-kadang kebablasan, seakan-akan pesantren itu di bawah NU, kan begitu. Padahal pesantren itu mbahnya NU. Kalau nggak ada umurnya saja kan kelihatan. Pesantren sejak zaman wali sampai abad ke-7 kan, abad ke-7 sampai abad 1926 kan, muncullah organisasi Nahdlatul Ulama. Sekarang umurnya 97 ya. Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi bagian pembatangi aman secara akidah, aman secara budaya, ini alhamdulillah Pak. Sekarang ini luar biasa. NU tetap NU. Berapa nggak susah Pak Kades, Bu Dewan. Kemarin di Lampung Europia itu ada jamaah Khilafatul Muslimin, dan alhamdulillah sekarang sudah ya harus berhenti tuh. Itu masih sedikit aja ngelawan Bu. Tujuannya mau bikin negara Islam. Tujuannya perlu kita kencengkan lagi Bapak Ibu sekalian. Islam itu tujuannya maqasidus syar'i, dimanapun saja. Yang penting kita bisa beribadah dengan baik, bisa mengembangkan Islam dengan baik. Itulah tujuan dan maqasidus syar'i. Ketepatan di Indonesia ini mayoritas segalanya masih kitab Pancasila,
Tuhan yang di atas, baru dua apa? Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, Kemanusiaan. kemanusiaan. Yang kedua, kemanusiaan. Nah, ini kan tatanan luar biasa tuh. Kalau sudah punya keimanan masing-masing, entah Islam, Kristen, Hindu yang ada 5, 6 agama itu, kita kembali ke atas, baru dia menyadari itu tidak akan berkembang ketauhidan ini tanpa dengan masyarakat. Entah siapa, tatanya yang lain. Hablum minallah wa hablum minan nas. Ini di konsep kita. Di non Islam pun juga seperti itu ternyata. Kita tahu hidup nggak bisa sendiri. Bobok dewan itu loh kan hidup dewi raiso. Pak Kades hidup sendiri nggak bisa. Saya yakin nggak bisa. Pak Jokowi hidup sendiri nggak bisa. Pasti akan berkaitan dengan orang lain. Kita lahir atau lari misalnya, itu masih perlu dengan dukun bayi, perlu dengan namanya tutup badan. Baju ini perlu banyak orang Pak, banyak yang jahit, banyak yang mintal, banyak yang nanam kapas, ada yang perlu rabuk, apa lagi, perlu pengolahan tanah yang bagus. Artinya ketika hablum minanas itu banyak keterlibatan siapapun. Ini hebatnya Islam. Kalau urusan dengan tauhid harus murni. Kalau ukuran hablum minanas dengan siapapun boleh muamalah itu. Dengan non muslim boleh. Dengan kafir boleh. Tapi kalau sudah lakum dinukum waliyati, itu kalau soal agama. Kalau gantian nanti sholat di sini, sholat di gereja, itu kacau nanti. Jadi kalau hubungan monggo dengan siapapun, kita dengan non muslim nggak apa-apa. Nah, hebatnya di Islam Indonesia Jamaah Nahdlatul Ulama yang mayoritas ini luar biasa muamalahnya, yang bisa dirasakan oleh semua, memberi manfaat. Makanya banyak pertimbangan itu menghitung maslahat dan madaratnya. Tenang aja, ini banyak yang mentakfirkan orang. Kalau nggak sama dengan saya kafir, kalau nggak sama dengan saya neraka. Emangnya dia panitia surga, panitia akhirat? Dia saja belum tentu masuk surga kok, sudah mengkafir-kafirkan, mengkapling-kapling orang. Nah, kalau ulama kita kan nggak banyak referensinya, barang pertimbangannya juga banyak hal-hal yang perlu ditimbangkan maslahat dan madaratnya. Yang penting maqasidus syar'i, tujuannya syariat Islam itu apa, lewat apa yang penting jalannya, tidak akan mengganggu syarat-syarat yang ada. Jadi kembali ke Bapak Ibu sekalian, sebagai saksi juga pelaku bahwa di sini ada berdiri TPA, nanti tujuannya kita manfaat berkembang dan lain sebagainya. Ini sebenarnya untung semua, termasuk Pak Kades. Jadi pertanyaan kuburnya itu ringan Pak Kades namanya. Iya, nggak berat. Semakin banyak warung pasti laku kan Pak, di pasar tuh loh. Ketika banyak itu padu, banyak gula, di mana sama taruh semut milih diri, gitu. Jadi kita ikhlas aja kok, nggak apa-apa. Kita tetap tawakal kepada Allah. Biar sudah serah kepada Allah. Saya di sini, saya di sana, saya begini, saya di sana. Yang penting kita beribadah kepada Allah, pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ngatur Allah. Rezeki nggak akan kemana. Kalau rezeki saya itu 10, tidak akan kemana-mana. Rezeki saya 20, nggak akan kemana-mana. Allah yang ngatur. Karena Allah berani menciptakan, pasti nanggung rezeki. Jangankan kok manusia, semua gegermetan yang melata itu semua dijatah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman tahu cecak itu? Tahu cecak Bu? Bahasa Indonesia cecak apa? Hah? Bahasa Indonesianya cecak apa? Secara otak nggak masuk akal Bu. Cecak itu melata begini.
bayangkan. Cecak itu melata. Rezekinya itu terbang. Iya kan? Ketika seperti itu kok bisa hidup, bisa beranak pinak, bisa banyak sekali sampai susah membasmi di dalam rumah itu. Tapi karena Allah Maha Kuasa dan Adil, berani menciptakan, berani ngasih kehidupan. Udah cecak nempel-nempel gini, tahu waktu lapar ada saja Allah mengirimkan makanan berupa yang terbang-terbang datang untuk dimakan cecak. Kita yang punya kaki ya berusaha, nggak sekali cecak nanti ikut cecak sampean. Kalau sampean yang dimakan itu tawon yang ya nggak apa-apa, yang terbang-terbang. Nah inilah harus masing-masing punya porsi. Jadi dengan berkat kita diundang menyaksikan pelaku utama termasuk yang turut membangun, insya Allah Bapak Ibu, kata sebuah tulisan gini, ketika Bapak itu sodako, ini yang barang sodako itu akan mengucapkan 4 kalimat. Zaman sodakoh pasir, sodakoh gendeng, sodakoh semen, bata. Sesuatu yang disodakohkan itu Pak itu ngomong 4 kalimat. Satu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, satu saat Rasulullah enggak jawab gitu. Satu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketemu Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abu Bakar itu orang kaya Pak, orang kaya, semua harta bendanya itu diserahkan kepada sahabat-sahabat itu untuk berjuang perang melawan musuh-musuh Allah. Ditanya begini, ya Abu Bakrin, hei Abu Bakar, kenapa semua hartamu kau serahkan untuk jihad kepada Allah? Jawabnya Abu Bakar, ya Abu Bakrin, kenapa hartamu kau habiskan untuk jihad kepada Allah? Apa yang kau tinggalkan? Matarok tali ahlik. Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Kok semua kamu kasihkan ke perjuangan? Kata Abu Bakar, saya tidak akan jatuh miskin. Semua harta saya kasihkan membela Allah. Karena apa? Karena harta itu kalau disodakokan berucap begini, kuntu qalilatan fakasartani. Saya ini sedikit, kata harta, kata saya. Kuntu qalilatan fakasartani. Saya sedikit, 1000. Fakasartani disebabkan engkau sodakohkan kepada majelis, kau sodakohkan sodakoh jariah. Fakasartani maka akan menjadi banyak. 1 kali 10, 10 kali 100, 700. Jadi kalau 1 jadi 700. Ya. Harta itu kalau disodakokan sedikit menjadi banyak. Kuntu qalilatan fakasartani. Aku sedikit, gara-gara kau sodakokan menjadi banyak. 2. Kuntu faniyatan.
Saya tuh sirna, gampang hancur, gampang hilang. Tapi karena engkau sedekahkan, fa'abqaitani, maka akan jadi kekal abadi jariah sampai hari kiamat. Jadi kalau Bapak Ibu ada kesempatan sedekah, harta itu Pak nanti akan kekal dan akan ketemu nanti di yaumul qiyamah. Kita punya lahan berhektar-hektar, kita punya duit bermiliar-miliar. Kalau tidak sedikit, tidak ada yang disedekahkan, hanya untuk yang ditinggal mati saja. Yakin itu. Makanya banyak di Jawa itu anak-anaknya di pondok nih, hartanya entek disedekah nih, dikeknya di pondok. Jadi anak itu enggak dikasih harta benda, tapi dikasih ilmu saja. Sudah nyari sendiri. Saya yakin Allah kalau menghidupkan kamu kasih rezeki. Masuk saya keluarga Bani Iskandar Banyuwangi itu, anaknya itu kentean karena lahannya semua dikasihkan pesantren. Tapi ternyata sekarang, wah, berlipat-lipat, ilmunya lipat, dapat hartanya yuk dapat. Tapi kalau nggak punya ilmu, wah, dikasih berapapun habis, malah jadi petaka. Yang ketiga, sampai kalau punya motor, gimana tuh sampean kunci nggak? Punya duit, masukkan lemari, wedekan jopo. Mari. Hah? Punya sapi, ditinggal atau dikeloni? Hah? Tinggal. Punya kambing, punya wedus, punya ayam, dileboknya kandang nggak? Dulu engkau menjaga, aku engkau jaga. Dulu aku engkau jaga, gitu. Harta itu dulu engkau menjaga saya, tapi sekarang saya menjaga kamu. Kalau dulu itu kita menjaga harta karena engkau kasihkan sedekah jariah kepada agama, maka aku nanti yang menjaga kamu dari siksaan panasnya api neraka. Enak gak Bu? Enak gak? Pret. Inilah ilmu sampean, saya yakin ilmu ini wis duwe kabeh, tapi gak manfaat. Prakteknya abot, gak abot. Gitu. Harta itu kalau di dunia kita yang jagai. Kita ya dilebok nih, sutok nih, pandang mirit nih, bos macam-macam. Ya begitu, manfaatnya hanya itu saja. Tapi kalau kita sedekahkan, apalagi ini mau lebaran haji, kurban kan? Kurban itu ibadah sunnah itu nggak cukup sekali Pak. Tiap tahun sama kurban gitu, boten nopo-nopo. Istimroru ala amri pokoknya. Boleh terus-terusan boleh. Ilmu saya kira gampang, ngrungokne ngajian mireng, tapi ngamalne ini ngabot. Yang pertama, titik dadi loro rusak, hancur, sirna, nanti di akhirat kekal. Yang ketiga, dulu kita menjaga harta, ketika harta itu disedekahkan, ganti, dia akan menjaga kita dari siksaan api neraka. Yang keempat lali. Ya minimal 3 itu dulu lah. Ya, yang 4 apa itu? Dan selesai nih, bunuh ayam mangan. Bapak Ibu yang kami muliakan, jadi termasuk dengan kehidupan ini Pak, luar biasa, termasuk cita-cita kita, gimana? Cita-cita kita itu kan tiap waktu kan
ngucape ngeten. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi tengah Al-Qur'an ngeten, Pak. Sebelumnya tuh. Wa minhum man yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya ngene. Wong ku pada dasarnya pingin dunia bahagia, akhirat bahagia. Tapi teng mriku wa minhum sebagian cilik, Pak. Nyatanya itu sebagian kecil. Kenyataannya sebagian kecil. Ya seperti itu tadi. Tuh, nyatanya nanti wa minhum tuh sebagian kecil tuh yang pengen tenanan neng dunya hasanah, neng akhirat hasanah. Tapi nyatanya titik banget. Tapi walaupun titik, kita sendiri aktif seperti ini pasti nih. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun pasti nanti didapatkan kebaikan. Sekecil apapun wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Setitik apapun kejelekan kita lihat. Berapa tahun yang lalu ketika masih di Jakarta, Haji Roma Irama itu ceramah di pesantren As-Siddiqah di Nurna. Antara lain begini. Tahun 91 ceramah. Bapak Ibu yang berbahagia, saya itu rekaman soundtrack film sama lagu-lagu rekaman saya itu mulai tahun 72. Luar biasa. Industri rekaman itu, Pak. Ini sudah sekian tahun itu saya buka, masih tulisannya, masih warnanya, jelas suaranya. Itu berarti apa? Itu hanya produksi manusia yang mampu merekam, mencatat suara dan tulisan, gambar, potret. Sekian puluh tahun masih kelihatan, masih terbaik. Apalagi industrinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dicatat malaikat rokib dan atid sejak kecil sampai sekarang saat itu. Mungkin lebih jelas karena produksinya luar biasa. Saya pikir bener juga. Diputus sampean cilik betul nih. Mungkin berubah titik-titik lah kalau suara itu. Artinya catatan produksi manusia saja itu membuktikan keberadaan agak lama. Apalagi rokib atid, termasuk wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, misqala dzarratin syarran yarah. Jadi apa yang ada pada kita, rekaman kita sejak lahir sampai nanti, sejak tidur sampai bangun, pasti rekaman CCTV ada, dibuka nanti di yaumul akhir. Percaya alhamdulillah, enggak percaya kafir. Bapak Ibu yang berbahagia, ilmunya sudah tahu seperti itu. Jadi sekecil apapun kebaikan lakukan, sekecil apapun kemaksiatan tinggalkan. Oke? Intinya ngaji ngoten. Sekecil apapun kita lakukan, lebih besar. Sekecil apapun kejelekan tinggalkan, maksiat. Intinya jangan nambah maksiat tiap hari. Titik. Jangan nambah maksiat tiap hari. Titik. Tambahilah zikir, ingat kepada Allah. Demikian, monggo sareng-sareng mempraktekkan apakah harta kita sekecil apapun kebaikan ini nanti jadi tani atau tidak, tetap kekal, bisa menyelamatkan, bisa menjaga kepada kita sendiri atau tidak. Monggo. Sholli wa sallim ta dimana lama
iman ala mada wa ali wa ashabi man qad wahada wa ali wa ashabi man qad wahada ilik ilik biman qad wahada salli wa sallim iman ala mada salli wa sallim iman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada iman temen wong ayu ora sembayang iman temen wong ayu ora sembayang Siti Fatimah ayu lakoni sembahyang Siti Fatimah ayu bekersa sembayang Salli wa sallim iman ala mada Salli wa sallim iman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali sallim iman ala mada. Wakiten tetap semantan kirang langkungipun mugi-mugi niat saya kita sedaya, niat baik kita semua dicatat sebagai amal ibadah kepada Allah SWT. Dan apapun yang kita lakukan mudah-mudahan ada kesalahan dan kekeliruan di maghfirah diampuni oleh Allah SWT. Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazilan. Meningkat acara yang terakhir, doa sebagai penutup yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Masruf Ar-Raudi. Kepada beliau dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanika. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbi ij'al hadzal baita mathabatan lin-nasi wa amna waj'al hadzal makana mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma rabbana innaka jami'un nasi li yaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma rabbi ij'al hadhil halaqah ya Allah halaqatan mubarakan manfaatan maslahatan fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah yassir lana wa la tu'assir alaina min jami' umurina min umuri dini wad dunya wal akhirah. Qarribna ya Allah ma qarrabtana minal jannah bidna wa ba'idna ya Allah ma ba'adna min nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa lilladzina sabaquna bil iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
qabuli kulli sul. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Thank you very much for your attention. Syukran kasiran ala ihtimamikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.